Ada dua hal unik yang pantas kita ketahui dari seorang Prabowo Subianto. Dua hal unik itu adalah dua hal yang saling berlawanan. Yang satu hal adalah ketakutan orang tentang sosok Prabowo Subianto dengan latar belakang militer yang sangat kuat. Ketika dia menjabat sebagai seorang presiden, ada ketakutan dari banyak orang kalau Prabowo akan membawa Indonesia pada kecenderungan negara yang militeristik dan sikap kepemimpinannya yang otoriter. Ketakutan ini bahkan sudah berlangsung lama sejak Prabowo Subianto dari awal menjagokan dirinya menjadi pemimpin nasional. Sejak awal beberapa waktu yang lalu, dia menjagokan diri sebagai calon presiden Indonesia. Isu tentang kecenderungan militeristik dari Prabowo Subianto, isu tentang kecenderungan leadership-nya yang otoriter, itu terus digoreng oleh lawan-lawan politiknya untuk menjatuhkan citra dirinya. Namun, apa yang terjadi setelah Indonesia benar-benar dipegang oleh seorang Prabowo Subianto, ketakutan ini setidaknya sampai tahun pertama dia menjabat sebagai presiden belum terbukti secara empiris. Indonesia belum ada kecenderungan mengarah pada pola militeristik, dan kepemimpinan Prabowo Subianto juga belum ada kecenderungan menuju ke arahnya yang otoriter. Hal unik kedua yang dimiliki oleh Prabowo Subianto adalah keberpihakan Prabowo Subianto yang sangat kuat kepada golongan yang paling lemah, kepada golongan miskin, kepada sekelompok elemen masyarakat yang terpinggirkan, yang termarginalkan. Guys, ketahuilah bahwa sosok gagah perkasa seperti Prabowo Subianto itu ternyata memiliki sikap hati yang melo. Dia amat sangat mudah tersentuh dengan kondisi kemiskinan sebagian besar rakyat Indonesia. Dia sangat mudah tersentuh melihat rakyatnya yang menderita. Guys, ketahuilah bahwa Prabowo Subianto yang gagah perkasa dengan postur jenderal bintang 4 itu ternyata sangat melo dan gampang berurai air mata. Betul, dia gampang sekali berurai air mata ketika secara tiba-tiba, secara tidak sengaja ketemu dengan di jalan dengan rakyatnya yang miskin. Jadi sepanjang perjalanan dari rumahnya di Hambalang ke Jakarta atau sebaliknya, dia itu seringkali memakai kacamata hitam. Ternyata itu adalah cara dia untuk menutupi wajahnya yang sedih. Jadi ketika dalam perjalanan itu dia sering ketemu dengan rakyat Indonesia yang miskin, dengan orang tua yang mengayuh sepeda di jalanan. Prabowo Subianto gampang sekali tersentuh dengan pemandangan yang seperti itu. Dan kebijakannya yang sudah diimplementasikan sebagai rasa keberpihakan dia kepada mereka yang lemah itu misalnya adalah pembebasan hutang para petani yang nunggak, yang angkanya di bawah 100 juta. Jadi kredit para petani di bawah angka 100 juta itu diputihkan ketika awal Presiden Prabowo Subianto menjabat. Juga kebijakan-kebijakan lain seperti pendirian sekolah rakyat. Dia banyak mendirikan sekolah rakyat, itu adalah sekolah gratis yang diperuntukkan khusus untuk golongan keluarga miskin. Dia bertekad ingin memberikan fasilitas yang sama dalam meraih akses pendidikan kepada masyarakat Indonesia dari golongan miskin. Prabowo Subianto juga sudah sejak lama secara pribadi dan keluarga besarnya memberikan
beasiswa pendidikan kepada anak-anak di seluruh Indonesia dari golongan miskin. Sudah banyak anak-anak Indonesia yang dientaskan pendidikannya bahkan hingga level S3. Nah, itulah guys, dua ciri unik dari Presiden Prabowo Subianto. Di satu sisi dia dicitrakan sebagai sosok militer yang gagah perkasa, yang otoriter, yang militeristik, dan gampang marah atau temperamental. Tapi di sisi yang lain dia juga dicitrakan, dan ini benar-benar terjadi, bahwa dia sebenarnya memiliki sifat melo, sifat gampang tersentuh, gampang merasa kasihan kepada penderitaan rakyat Indonesia. Bagaimana menurutmu guys?